Dirut BPJS Kesehatan mengklaim adanya rumah sakit yang melaporkan tagihan palsu meski disebut tak memiliki pasien BPJS. Dan lebih lanjut, deteksi ini disebut setelah BPJS menerapkan sistem yang baru. Lalu benarkah klaim ini banyak terjadi di lapangan dan apakah hal ini juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan penggunaan dana jaminan kesehatan masyarakat? Untuk menganalisanya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat malam, Pak Timbul, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Baik. Baik, salam sehat Pak Timbul. Tentu saja saya ingin langsung saja menanyakan bagaimana dengan temuan BPJS Watch begitu. Apakah terkait dengan klaim ini memang banyak terjadi begitu di lapangan? Ya, jadi memang sejak 1 Januari 2014 sejak JKN beroperasi dan sudah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, tentunya masih ada fraud-fraud yang dilakukan oleh oknum rumah sakit ya. Jadi tidak semua rumah sakit, tetapi memang ada yang melakukan fraud. Ada 15 jenis fraud yang dilakukan oleh oknum rumah sakit ya, yang memang menyebabkan satu, biaya semakin besar, kedua ya pasien juga peserta JKN menjadi sulit ya. Baik. Ya, yang paling banyak tuh readmisi, yaitu pasien belum layak pulang disuruh pulang. Nah, sekarang salah satu yang disebut oleh Pak Dirut adalah tidak ada kejadian atau pasien tapi diklaim. Itu yang namanya disebut dalam fraud itu, dari 15 jenis itu disebut phantom billing. Ya, tidak ada pasien tapi diklaim oleh oknum rumah sakit tersebut. Nah, Baik. seperti ini memang terjadi gitu ya. Dan memang ini menjadi sesuatu yang sudah terjadi sejak awal program JKN ini beroperasi. Nah, ada rumah sakit di daerah Sumatera pernah begini juga, sudah diingatkan tapi tetap melakukan, akhirnya diputus kerjasama. Dan kalau yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut, menurut saya masih terjadi, iya. Dan menurut saya juga tidak mungkin Pak Dirut memberikan informasi yang tanpa data, pasti ada. Dan kalau kami meyakini itu ada. Baik, Pak Timbul, kalau kemudian harus tetap dimonitor sehingga bisa diminimalisir, ya, seperti yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan menerapkan sebuah sistem yang baru dan sebagainya. Baik, Pak Timbul, artinya apa yang dilakukan selama ini pengawasannya masih cukup lemah begitu ya? Apakah kemudian sistem baru ini akan serta-merta juga akan membantu pengawasan agar hal-hal serupa ini tidak terjadi lagi ke depan? Ya, jadi memang tentunya kejadian demi kejadian, fraud demi fraud itu memang sudah dilakukan pengawasan. Tetapi memang mungkin kecanggihan dari oknum-oknum rumah sakit ini juga yang menyebabkan akhirnya alpa juga pengawasan tersebut sehingga tidak mengidentifikasi. Nah, tentunya kalau sistem pengawasan yang lebih canggih menurut saya dari sistem-sistem yang dibangun adalah bagaimana BPJS Kesehatan itu berkomunikasi dengan pasien atau membuka ruang pasien itu menceritakan sesuatu kepada BPJS Kesehatan sehingga pasien bisa mengungkap sebenarnya kalau terjadi fraud. Nah, misalnya terkait dengan admisi, dia bisa bercerita sehingga bisa nanti dikomunikasikan oleh BPJS ke rumah sakit. Atau misalnya phantom billing, tanya BPJS Kesehatan harus menanyakan nomor teleponnya mana biar kami hubungi, kan seperti itu. Kalau nggak ada ya berarti rumah sakit tersebut bohong, melakukan fraud. Nah, jadi memang sistem yang dibangun kami mendukung dan memang ini harus diperkuat dengan bagaimana membuka ruang komunikasi yang lebih intens antara BPJS Kesehatan dengan peserta JKN, khususnya yang sudah menjadi pasien di rumah sakit seperti itu ya. Baik, Pak. Tidak hanya rawat inap, rawat jalan juga bisa. Misalnya satu jenis fraud yang terjadi di rawat jalan adalah upcoding. Misalnya demam rendah disebut demam tinggi. Nah, ini juga bagian dari fraud yang terjadi gitu. Baik, Pak Timbul, bagaimana kemudian kalau memang solusinya adalah mendorong komunikasi dari pasien kepada BPJS agar lebih intens membuka apa yang sebetulnya terjadi, tapi kemudian mereka yang datang ke rumah sakit ini kan dalam kondisi yang sakit pasti tidak bisa optimal begitu melakukan, apalagi misalkan diperparah dengan sudah datang harus membawa fotokopi KTP dengan sejumlah administrasi yang sebetulnya dikeluhkan itu menghambat bagi pasien. Bagaimana kemudian dia juga punya waktu, punya tenaga untuk bisa berkomunikasi lagi kepada BPJS? Ya, jadi yang saya maksud adalah bagaimana BPJS Kesehatan proaktif menghubungi pasien. Jangan biarkan pasien yang mencari keberadaan BPJS Kesehatan misalnya. Nah, ini yang memang seperti misalnya saya pernah selalu kemukakan, ketika ada pasien rawat inap,
tolong orang BPJS Kesehatan yang ada di unit pengaduan di rumah sakit itu mendatangi ke pasien tersebut, ke ruangan, ambil waktu 3 menit saja. Kami siap melayani Anda, kalau ada persoalan tolong hubungi kami. Nah, ketika BPJS Kesehatan proaktif mendatangi pasien, kita ambil waktu hanya 2 menit, nggak perlu lama-lama. Kasih tahu kalau ada masalah hubungi kami. Itu bagian yang bisa menceritakan kalau terjadi fraud, kita bisa dikontak ataupun kita bisa berkomunikasi. Jadi salah satu hal yang tadi saya sampaikan adalah BPJS Kesehatan proaktif. Nah, setelah itu membangun komunikasi. Nah, tentunya ini harus juga dibarengi dengan sistem pengawasan yang memang dilakukan dengan hal-hal yang lain ya, pengawasan-pengawasan yang lain, sehingga bisa menjadi pelengkap bahwa yang mengawasi itu saling banyak yang akhirnya fraud seperti ini tidak bisa lagi terjadi gitu ya. Karena biar bagaimanapun juga fraud itu sangat merugikan BPJS Kesehatan yang merupakan dana-dana rakyat. Yang kedua, pasien JKN juga akan menjadi korban ya, karena dia akan menjadi masalah ketika misalnya fraudnya disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang, kemudian fraud lagi disuruh beli obat, padahal obat itu masuk bagian dari Fornas, formularium nasional yang dijamin oleh JKN, seperti itu. Baik, Pak Timbul, selain kemudian kita berharap keaktifan proaktif juga komunikasi dari pasien kepada pihak BPJS, bagaimana kemudian pengawasan dengan rumah sakit begitu? Karena ketika seperti ada yang tadi saya sebutkan, pasien datang tidak dalam kondisi yang optimal, artinya akan susah juga mereka menjadi pengawas yang bisa melaporkan ke BPJS. Bagaimana seharusnya pendekatannya? Kan kita tidak mungkin hanya mengandalkan kemudian masyarakat. Bukankah keharusan pula ketika kita sudah membayar sebagai masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit yang juga menggunakan pelayanan dari BPJS ini? Ya, tentunya memang pengawasan itu dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan ada namanya Badan Pengawas Rumah Sakit, BPRS ya. Nah, BPJS Kesehatan kan ketika mau bekerja sama dengan sebuah rumah sakit kan mereka membuat perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama itu harus dipatuhi oleh rumah sakit ya. Nah, artinya pengawasan tetap dilakukan oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga harus selain memang menilai terkait dengan pelayanan, yang tadi saya maksud adalah bagaimana juga menghubungi pasiennya, pesertanya. Demikian juga Badan Pengawas Rumah Sakit itu intens mengawasi pelaksanaan JKN di rumah sakit. Dengan cara apa? Membuka ruang pengaduan. Jadi artinya ini saling melengkapi bagaimana BPJS Kesehatan dan Badan Pengawas Rumah Sakit mengawasi rumah sakit, bagaimana juga membuka akses peserta JKN ini memberikan laporan. Nah, dan demikian juga bagaimana pada BPJS Kesehatan membuka komunikasi dengan peserta. Jadi misalnya tadi saya katakan, misalnya datang kepada pasien yang dirawat inap, ambil waktu 2 menit, minta nomor teleponnya, berapa nomor teleponnya, biar kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya atau nanti bisa dihubungi, seperti itu. Nah, jadi tentunya ini 2 arah. Yang saya maksud adalah bukan pesertanya yang proaktif, kalau memang bisa ya bagus, tapi kalau enggak ya orang BPJS juga harus proaktif menghubungi pasien, sehingga ini bisa menjadi proses yang meminimalisir terjadinya fraud. Karena yang merasakan pelayanan itu kan langsung si peserta. Bagaimana peserta dilayani dengan mekanisme yang tepat atau proses yang tepat sesuai ketentuan atau tidak. Kalau memang tidak, itu terjadi pelanggaran dan bisa dilaporkan. Nah, jadi BPJS Kesehatan harus proaktif menghubungi pasien, ya tidak hanya menyerahkan nomor telepon, tapi bila minta nomor HP yang bisa dihubungi kalau terjadi nanti sesuatu dan sebagainya. Nah, jadi memang komunikasi ini yang bisa memudahkan untuk proses pengawasan selain proses yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap pelaksanaan JKN di rumah sakit tersebut maupun Badan Pengawas Rumah Sakit yang memang juga punya tugas kewenangan untuk mengawasi rumah sakit terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN atau pasien umum seperti itu. Baik. Apalagi kemudian ini iuran yang menjadi keharusan bagi warga negara sehingga kita tentu berharap pelayanannya akan lebih baik dan seperti yang dikatakan semua pihak bisa ikut turut proaktif menciptakan ekosistem layanan kesehatan yang baik apalagi untuk masyarakat di lapisan manapun. Terima kasih atas waktu Anda dan insight Anda Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Timbul. Terima kasih, selamat malam.